Setelah hal itu terlihat di kota Nanming ada seorang praktisi yang bergumam sendiri dan mengatakan bahwa baiklah guru, aku akan melakukan dengan tenang. Ia hanya akan bisa memikirkan cara lain untuk masuk. Lalu ia mendengar dari orang-orang yang ada di sana bahwa kali ini permaisuri sedang mencari seorang suami, mengumpulkan talenta dari seluruh dunia. Dua orang di situ mengatakan sekalipun Anda tidak menang masih bisa banyak belajar, tapi jika Anda menang maka tidak akan bisa berjalan menyamping di kota Dacu. Praktisi itu yang mendengar bahwa permaisuri punya cara untuk merebut seorang suami dengan mengadakan kompetisi, ia pun nampaknya akan ikut dalam kompetisi tersebut. Berpindah di kerajaan Dacu, Putri Chulian diberitahu oleh pelayannya bahwa pernikahan dari Putri Chu adalah sebuah peristiwa yang membahagiakan. Mengapa Putri Chulian tidak terlihat begitu bahagia? Dikatakan oleh Putri Chu bahwa lamaran pernikahan itu datang dari penguasa Kekaisaran Timur dan mereka tidak peduli dengan keinginannya. Hal itu jelas membuat Putri Chulian menjadi marah. Terlihat di bawah diadakan kompetisi. Ada dua orang yang sedang bertarung satu sama lain. Satu persatu talenta berbakat bertarung di arena. Disaksikan langsung oleh Chu Yun dan juga King Feng yang sedang melihat hal itu. King Feng mengatakan orang yang bahkan tidak bisa menahan salah satu gerakannya malah ikut kompetisi ini. Ia menanyakan kepada Chu Yun apakah tuannya benar-benar ingin melihat Putri Chulian menikah dengan orang seperti itu. Tapi kata Chu Yun seharusnya King Feng senang akan hal ini, bukannya menjadi marah. Itu membuat King Feng menjadi bingung. Bagaimana bisa Chu Yun memutuskan pernikahan dengan begitu santainya? Kata Chu Yun, jika menurut King Feng orang di bawah itu tidak baik, lebih baik King Feng turun tangan sendiri dan kalahkan dia, karena nampaknya King Feng itu cocok dengan Putri Chulian. Mendengar hal itu pastinya King Feng menjadi terkejut. Maksud dari Chu Yun menjodohkannya dengan Putri Chulian. Kata Chu Yun, apakah King Feng tidak menyukai Putri Chulian? King Feng memberitahukan ia tidak membenci Putri Chulian. Sementara itu di bawah, praktisi Songong menantang praktisi lainnya siapa yang berani lagi untuk menantang dirinya. Kembali kepada Chu Yun yang mengatakan jika King Feng tidak pergi sekarang maka tidak akan punya kesempatan. Hingga akhirnya muncul seseorang yang sebelumnya berbicara, guru tenanglah, aku akan melakukannya dengan tenang. Ia pun akan menantang dan bertarung dengan praktisi sombong tersebut. Praktisi itu melapisi dirinya dengan kekuatan dan tidak bisa diserang yang justru membuat praktisi sombong menjadi terpental. Orang-orang yang melihat itu pastinya menjadi terkejut, sekilas pandang saja bisa mementalkan serangan. Kemudian praktisi yang songong itu pun akan menyerang dengan kekuatan pedangnya yang banyak, namun ditahan dengan mudahnya oleh praktisi tersebut. Lalu praktisi itu pun mengeluarkan kekuatan api yang menyerang kepada praktisi songong dan mengeluarkannya dari arena pertarungan. Chu Yun yang melihat pria itu mengeluarkan kekuatan api, ia menjadi cukup familiar. Bahkan King Feng juga menanyakan apa yang Chu Yun tahu tentang pria tersebut. Kata Chu Yun untuk mengetahui latar belakang pria itu, yang akhirnya King Feng turun tangan untuk melawan pria api tersebut. Kemudian King Feng langsung maju dan menyerang menggunakan kekuatannya yang berhasil membuat pria api itu terpental. Tapi pria itu tidak menyerah, ia pun bangkit lagi dan mengeluarkan kekuatan naga terbang di langit. Chu Yun yang melihat pertarungan itu, ia mengatakan bahwa api itu ia belum pernah mendengarnya, yang disebut dengan api gelap. Tiba-tiba saja ada seorang kakek legend yang muncul dan mengatakan bahwa api gelap telah lama punah di benua Qiankun. Tentu saja Chu Yun belum pernah mendengarnya. Kakek itu memberitahukan bahwa pria tersebut dari lautan bintang. Pastinya pria itu datang ke sini untuk suatu agenda. Mendengar hal itu, Chu Yun berterima kasih peringatan dari kakek. Chu Yun juga ingin melihat apa yang sedang pria itu lakukan dan apakah tujuan dari pria tersebut. Tidak lama muncul Putri Chu yang memberitahukan kepada leluhurnya yakni Chu Yun bahwa ia tidak ingin menikah karena lamaran pernikahan itu diajukan oleh kaisar dan juga master kekaisaran. Namun kata Chu Yun hasil pertandingan akan segera keluar. Chu Yun menegaskan bahwa ia tidak bisa mengubah ini dan hasil pertandingan akan segera keluar. Tapi Putri Chulian bisa kabur sebelum pernikahan itu dimulai. Namun kata Chu Yun ia akan membantu Putri Chu untuk membereskan kekacauan yang dibuat oleh ayahnya Putri Chu dan juga tuan kekaisaran. Dikarenakan kata Chu Yun bahwa anak-anak dari keluarga Chu-nya harus hidup bahagia.
不想嫁人，赵烂摊子我帮你收拾，我无法改变，但你可以。我就知道你最好了。 Terlihat King Feng berhenti bertarung sesuai perintah dari Chuyun. Lalu panitia memberitahukan pria api bahwa Putri Chulian akan memanggil pria itu saat suasana hatinya sedang baik. Hingga akhirnya pria itu pun akan menunggu dan justru ia malah keluar. Ketika di luar ia pun dihadang oleh Chuyun. Chuyun pun memperlihatkan sebuah lukisan. Chuyun mengatakan bahwa ia adalah seorang pelukis. Melihat kehadiran pria api di atas panggung, Chuyun ingin menggambar sebuah gambar untuk pria itu. Dan ketika Chuyun membuka lukisan tersebut, tiba-tiba saja pria api berada dalam lukisan dan terkena niat pedang yang sangat kuat dari lukisan itu. 心情好就会召见你。想为阁下画一幅画，在下是一位画师。收起来。 Setelah hal tersebut, Chuyun pun pergi dari sana. Pria api menjadi heran mengapa Chuyun yang ia rasakan tanpa kekuatan spiritual bisa menggambar niat pedang sekuat itu dalam lukisan. Pria api menanyakan siapa sebenarnya Chuyun. Tapi Chuyun mengatakan bahwa ia memang seorang pelukis. Pria itu pun ingin pena lukisan dari Chuyun yang nampaknya ia akan merampoknya menggunakan kekuatan api. Tapi kata Chuyun jangan macam-macam karena 7 jenderal menjaga seluruh kota Nanming ini. Hingga akhirnya pria api itu pun bersedia menunggu Chuyun untuk selesai melukis. Setelah Chuyun melukis, ia pun ingin pena lukisan dari Chuyun. Lalu dikatakan oleh Chuyun sambil melukis bahwa Putri Chu berpakaian elegan. Pria api menanyakan apa hubungannya Putri Chu dengan Chuyun. Dikatakan oleh Chuyun jika statusmu rendah, bahkan jika pria itu menang, Putri Chu juga akan berpikir bahwa Putri Chu tidak layak untuk pria tersebut. Pria itu memberitahu bahwa ia adalah murid langsung dari leluhur suci klannya. Pastinya Putri Chu itu sangat layak baginya. Chuyun yang mendengar hal tersebut menjadi heran karena yang ia tahu tidak ada guru leluhur di benua Qiankun ini. Sepertinya memang benar bahwa pria api itu dari lautan bintang. 尊之后，于宁，真传弟子，是夺魁，女帝祖籍高手。 Chuyun pun menanyakan kemana sebenarnya pria api itu akan pergi. Pria api bilang semakin Chuyun banyak tahu, maka semakin cepat juga Chuyun untuk meninggoy. Setelah Chuyun selesai melukis, lukisan itu pun langsung diambil oleh pria api. Setelahnya pria api langsung mendatangi ruangan yang di situ sudah ada Nona Bing. Nona Bing memberitahu bahwa keberadaan dari Putri Chulian tidak diketahui dan tampaknya pertunangan ini dibatalkan. Tentunya hal itu membuat pria api menjadi marah. Namun Nona Bing memperlihatkan sebuah token yang diperuntukkan sebagai kompensasi kepada pria api. Token ini bekerja bisa membuat pria api bisa pergi kemanapun tanpa hambatan, bahkan bisa masuk ke dalam kerajaan. Dan juga bahkan bisa dapat membawa apapun yang pria itu suka kemanapun. Tidak lama Chuyun muncul di sana, ia mengatakan bahwa ikan sudah mendarat. Ternyata Chuyun sengaja menyuruh Nona Bing untuk memberikan token itu. Sekarang kata Chuyun tergantung pada hasilnya karena ikan sudah mendarat. 你看中的东西也可以带走。给他的胆子。作为就看。 Kembali kepada pria api, ia pun menggunakan token itu untuk bisa masuk ke dalam sebuah penghalang. Ia mengatakan bahwa ras manusia inferior tidak bisa mengeluarkan kekuatan sama sekali. Dan hanya gurunya yang bisa mengeluarkan nilai dari pagoda yang ada di depannya ini. Chuyun yang memantau tersebut, ia mengetahui bahwa ternyata target dari pria api itu adalah menara Dewa Api Bumi ini. 目标是地火神塔。是我的师尊。 Namun ketika pria itu masuk ke dalam pagoda menara, sudah ada Chuyun di sana. Pria api menyuruh Chuyun untuk keluar dari sini dalam waktu 3 detik. Kalau tidak, ia akan menggunakan abu Chuyun untuk membuat nasi. Dikatakan oleh Chuyun bahwa ia tidak menginginkan apapun dalam hidupnya. Ia hanya ingin sebuah mahakarya diturunkan ke generasi mendatang. Direspon oleh pria api bahwa tunggu sampai Chuyun terbakar sampai meninggoy. Itu juga sebuah mahakarya. Pria api menyerang kepada Chuyun dengan kekuatan apinya. Namun ternyata Chuyun baik-baik saja. Pria api menjadi heran mengapa Chuyun tidak mempan terhadap apinya. Pria api melanjutkan serangannya dengan kekuatan api naga. Ia menganggap bahwa serangannya itu pasti akan membuat Chuyun meninggoy. Tapi pastinya Chuyun baik-baik saja. Hal itu membuat pria api menjadi terkejut. Bagaimana ini mungkin? Chuyun memberitahu dikarenakan pria api tidak bisa mengusirnya. Ia meminta bantuan kepada pria api untuk menyelesaikan lukisan itu sesegera mungkin. Tentunya pria itu tidak mau karena itu merupakan hal yang konyol.
dan secara tiba-tiba saja Cuyun ada di belakangnya. Pria api menjadi terkejut bagaimana bisa Cuyun selamat dari apinya. Ia pun mengetahui ini tidak baik karena pastinya akan ada tentara kekaisar yang akan membantu Cuyun di sini. Pria api mengatakan bisa saja ia membantu Cuyun, tapi ia ingin sesuatu. Ternyata ia ingin lukisan-lukisan Cuyun yang memiliki niat pedang yang kuat. 言之下毫发无伤，帮你完成画作。想要我帮你？ Hingga akhirnya Cuyun memperlihatkan gulungan lukisan-lukisan itu kepada pria api. Pria api mengetahui bahwa lukisan-lukisan ini tidak hanya mengandung energi pedang, tapi juga ada untuk seni bela diri. Ditambah lagi Cuyun juga nanti akan membayar, dan sekarang giliran pria api untuk memenuhi janjinya. Pria api mengatakan bahwa ia ingat bahwa Cuyun hanya memberinya 2 lukisan. Tentunya Cuyun tidak terima dikarenakan pria api berani melanggar perjanjian. Kemudian pria api itu menjadi sosok sebenarnya yang adalah seperti monster. Cuyun menyadari bahwa ternyata memang benar pria ini berasal dari luar. Monster itu mengatakan bahwa ia adalah iblis yang mulia dari Laut Barat. Cuyun menanyakan lalu apa yang dilakukan oleh iblis ini di sini. Namun iblis itu tidak mau menjawabnya. Karena semakin Cuyun terlalu mengetahui banyak hal, itu tidak akan baik. Ia pun menyerang Cuyun dengan kekuatan apinya. Serangan itu tidak mempan terhadap Cuyun yang membuat iblis itu menjadi terkejut. Karena ternyata lukisan dari Cuyun itu tidak berfungsi, yang ia kira adalah senjata ajaib. Lalu Cuyun mengeluarkan 2 lukisan itu dari iblis tersebut. 星辰海知道吗？哼，笑话回避其罪。那你又来我这儿是护身法宝？ Dikatakan oleh Cuyun bahwa sejak kapan ia mengatakan bahwa 2 lukisan itu merupakan senjata ajaib. Dan secara tiba-tiba saja iblis tersebut dibawa ke dalam 2 lukisan itu. Hal tersebut membuat iblis yang di dalam lukisan menjadi marah. Beraninya ras manusia rendahan mempermainkan dirinya. Ia mengatakan seluruh laut bintang kecuali untuk bintang sekte kuno. Siapa yang berani memprovokasi klan iblisnya? Cuyun muncul di sana dan mengatakan bahwa ternyata iblis ini adalah bagian pertama dari lautan bintang. Direspon oleh iblis tersebut bahwa klan naga iblis bahkan tidak layak membawa sepatunya untuk klan iblis itu. Iblis tersebut mengatakan bahwa jika Cuyun adalah kaisar yang paling kuat, jika bosnya datang ke tempat ini, Cuyun tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian Cuyun menyerang iblis itu dengan kekuatannya dan menyuruh iblis itu untuk memberitahukan apa tujuannya. Kata Cuyun, jika iblis itu tidak mau mengatakannya, maka bantu Cuyun untuk menyelesaikan lukisannya. Tapi kata iblis itu tidak ada pena lukis bagaimana ia mau menggambar. Yang akhirnya Cuyun akan membuat pena lukis dari rambut iblis tersebut. Cuyun pun mengambil rambut iblis itu untuk dijadikan pena lukisan dan lainnya. 没有，怎么做画？你不是说能做我的笔头？ Cuyun juga mengambil tanduk iblis itu untuk dijadikan pena, sedangkan rambutnya dijadikan gambar. Hal itu membuat iblis itu menjadi marah. Ia mengutuk Cuyun akan meninggoy dalam kematian yang menyedihkan. Cuyun mengatakan bahwa rumornya kulit dari iblis itu cukup bagus untuk dijadikan pemegang pena. Hal itu membuat iblis ketakutan. Ia meminta belas kasihan kepada Cuyun dan ia memohon untuk dibiarkan pergi. Namun kata Cuyun, karena iblis itu memiliki permintaan, Cuyun juga tidak ingin mengecewakan iblis tersebut. Hingga akhirnya Cuyun perlahan-lahan membakar iblis itu. Iblis tersebut kesakitan. Ia memberitahukan jika Cuyun melepaskannya, maka ia akan memberitahukan semuanya kepada Cuyun. Dikatakan oleh iblis merah bahwa ia datang ke sini untuk harta alam. Tapi nampaknya Cuyun tidak benar-benar percaya dengan hal itu. 我呀，传闻，既然你有如此请求，你保。可以。唉，你这 Lalu iblis itu pun akan melawan balik karena Cuyun berniat akan melepaskannya dan tidak jadi menjadikannya tulang sebagai pemegang pena. Ia pun berniat melarikan diri, tapi Cuyun langsung memasukkannya ke dalam lukisan kembali. Iblis merah menanyakan mengapa ia masih ada dalam lukisan. Cuyun memberitahukan jika iblis merah menepati janjinya, ia akan membiarkan iblis merah untuk pergi dari sini. Kemudian Cuyun pun membakar iblis itu dan mengambil tulangnya untuk dijadikan pena. Hanya tersisa jiwa dari iblis tersebut. Iblis merah mengatakan jangan menghabisinya. Ia berjanji akan mengembalikan pena lukis milik Cuyun. Lalu Cuyun mengatakan ia masih menggunakan penanya sendiri dengan lebih mudah.
Iblis merah justru malah masuk ke dalam lautan jiwa Chuyun. Ia mengatakan akan menyiksa jiwa Chuyun. 不要！ 用的顺手。 Namun Chuyun dengan avatar rohnya langsung saja menekan iblis merah tersebut dan juga akan menghabisinya. Iblis merah menjadi terkejut mengapa Chuyun memiliki jiwa tingkat kaisar. Iblis merah memohon ampun agar Chuyun tidak menghabisinya, karena ia akan memberitahukannya dan menceritakan semuanya kepada Chuyun. Iblis itu menjelaskan bahwa ia di sini untuk menemukan harta karun klan iblis yang adalah menara pemurnian iblis. Ia mengatakan bahwa masing-masing memiliki yang hilang. Semua suku mati-matian untuk mencari petunjuk. Setelah jutaan tahun akhirnya menemukan arah menara pemurnian iblis. Kata iblis itu, menara pemurnian iblis itu akan tiba dalam 1 bulan karena sudah memberitahukannya. Kata iblis itu, menara pemurnian iblis itu akan tiba dalam 1 bulan. 龙族至宝炼妖塔，终于找到了炼妖塔，在拼命寻找蛛丝马。 凑什么来了？ 1个月。 Karena sudah memberitahukannya, iblis merah memohon untuk dilepaskan oleh Chuyun. Tapi kata Chuyun, menara itu sulit ditemukan di sini. Bagaimana tuan rumah tampaknya harus menghibur. Kemudian Chuyun tampaknya akan melukis iblis merah. Iblis merah menjadi ketakutan. Ia mengatakan bahwa tuannya tidak akan pernah membiarkan Chuyun pergi. Bosnya adalah leluhur yang kuat. Kata Chuyun, tenang saja. Kata Chuyun, tenang saja. Tunggu sampai bos dari iblis merah datang. Ia akan memperlakukannya dengan baik. Hingga akhirnya iblis merah tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Ia pun kabur dari lautan jiwa Chuyun. Namun itu percuma saja karena pada akhirnya iblis merah kembali lagi ke dalam lautan jiwa Chuyun. Kemudian Chuyun pun menggambar iblis merah dengan pelukisnya. Ia pun akan menaruhnya di dinding rumah sebagai penangkal roh jahat. Lalu muncullah kakek legend yang adalah keinginan dari benua Qiankun. Kakek bilang bahwa menara Dewa Api Bumi ini adalah menara pemurnian iblis. Ada legenda di awal zaman kuno, jika Anda dapat mengumpulkan 3 menara naga setan dan monster, maka Anda akan diberkati oleh surga. Bahkan jika waktu kembali dunia berubah, itu juga bisa dilakukan dengan mudah. Chuyun menanyakan bisakah itu menghidupkan kembali istrinya, yakni Ye Qianhan. Dikatakan kakek legend itu adalah energi alami. Chuyun mengatakan kepada istrinya, yakni Ye Qianhan, yang jiwanya menghilang, tunggu dirinya karena ia pasti akan datang. Sementara itu berpindah ke tempat lain, ada seorang iblis yang melaporkan bahwa sumber volatilitas telah terkunci atau mungkin adalah menara Dewa Api yang tampaknya sudah ditemukan. Tampaknya iblis itu melaporkan kepada seorang ratu iblis. Kata ratu itu, menunggu begitu lama, akhirnya ada berita. Kemudian ratu itu pun menyuruhkan kepada para bawahannya untuk pergi mencari menara Dewa Api tersebut.